Hai semua, Assalamualaikum. Bersama Erly and welcome back to my channel. Nah, jadi teman-teman, di video kali ini aku akan coba bahas tentang Antam. Bahasan kali ini juga merupakan permintaan teman-teman yang ditulis di kolom komentar. Jadi kali ini yuk kita bahas tentang Antam. Mungkin di antara beberapa kalangan anak muda kurang familiar dengan deposito Antam atau deposito emas. Jadi yang dimaksud dengan deposito Antam atau deposito emas itu adalah merupakan bentuk investasi emas berjangka yang memberikan imbal hasil dalam bentuk tambahan gram emas. Nah, cocok juga buat anak muda yang ingin berinvestasi dalam jangka yang panjang karena biasanya investasi ini akan lebih menguntungkan bila dilakukan dalam jangka 5-10 tahun. Nah, bagi kamu-kamu yang tidak menginginkan investasi dalam bentuk jangka panjang, kamu bisa pilih produk yang kedua, yaitu tabungan emas. Jadi kamu bisa membelinya dalam skala kecil dan menyimpannya dalam bentuk digital. Nah, berikut adalah karakteristiknya. 1. Kadar emas 24 karat. 2. Bisa beli mulai dari 0,01 gram. 3. Fleksibel. Bisa dicetak dalam bentuk emas fisik atau dicairkan. 4. Transaksi melalui aplikasi digital. 5. Bisa ditransfer ke sesama pengguna. Jadi ingat ya teman-teman, transfernya ke sesama pengguna. Keenam, ada biaya administrasi dan pengelolaan rekening. Nah, sekarang kita masuk ke tema deposito emas. Di awal video tadi sudah aku spill sedikit ya teman-teman. Jadi, definisi deposito emas adalah investasi berjangka yang memberikan imbal hasil dalam bentuk tambahan gram emas. Jadi, bukan uang ya teman-teman, dalam bentuk tambahan gram emas karena namanya juga deposito investasi emas. Nah, adapun beberapa karakteristiknya. 1. Emas disimpan dalam jangka waktu tertentu, biasanya minimalnya 6 bulan ya teman-teman. Kedua, imbal hasil dalam bentuk gram emas. Yang ketiga, saldo awal minimal 3 gram di tabungan emas. Jadi sebelum kamu melakukan atau kamu ingin memiliki deposito emas, kamu harus memiliki tabungan emas terlebih dahulu teman-teman. Keempat, di deposito emas tidak dikenakan biaya administrasi. Kelima, keamanannya tinggi karena di-cover oleh asuransi penyimpanan. Nah, jadi kamu sudah tahu ya tadi perbedaan antara tabungan emas dan deposito emas. Jadi bila kamu ingin investasi emas di deposito emas, kamu harus memiliki tabungan emas. Bila di tabungan emas, kamu bisa investasi secara bertahap dan bisa dicairkan sewaktu-waktu. Pada tabungan emas, kamu tidak mendapatkan imbal hasil, tetapi keuntungan diperoleh dari kenaikan harga emas di pasar. Nah teman-teman, dari perbedaan-perbedaan antara tabungan emas dan deposito emas, kira-kira kamu saat ini lebih tertarik ke arah yang mana? Ke tabungan emas kah? Karena bentuknya yang fleksibel, atau kedepannya akan masuk ke deposito emas karena kamu ingin memperoleh manfaatnya pada saat tertentu, misalnya 5 atau 10 tahun ke depan dengan hasil yang lebih maksimal. Silakan tinggalkan pendapat kamu di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.